Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2531, Penghargaan. 2 hari kemudian, Minos tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di antara anggota-anggota terpenting Serikat berkenaan dengan peringatan yang telah ia berikan kepada komandan. Meskipun ia terlibat dalam masalah yang mendapat banyak perhatian dan mungkin telah memberikan pembenaran yang diinginkan Firestone Mines untuk menyerang Armans. Ia tidak dapat disalahkan atas apapun, dan ia juga tidak akan terlibat, setidaknya untuk saat ini. Minos hanya melaksanakan misi yang dibuat oleh atasannya, jadi dia tidak dapat disalahkan karena memulai serangkaian serangan dan dendam antara kedua kekuatan tersebut. Meski kekuatannya mengesankan, dia masih seorang penguasa level 105, seorang perwira junior yang tidak seharusnya ikut campur dalam masalah serius seperti itu. Setelah memberi kesaksian di hadapan Dewan Tetua, ia kembali ke kelompoknya untuk meneruskan urusannya sendiri. Sambil menunggu imbalan atas misi yang telah diselesaikannya di jejak jiwa yang hilang. Setelah hampir 2 hari berkultivasi terus-menerus di gua khusus keluarganya, Minos meninggalkan sisi Gloria dan pergi ke gua fraksinya. Dia telah merencanakan untuk pergi ke aula misi di pagi hari untuk menyelesaikan misi sebelumnya, tetapi karena gua faksi berada di tengah jalan, dia melewatinya dengan cepat. Gua itu masih sama seperti sebelumnya, dengan jumlah peti mati hitam yang sama menghiasi sekelilingnya, dan artefak serta barang-barang budidaya disimpan dalam etalase khusus. Beberapa anggota faksi tengah berkultivasi, sementara seseorang mengawasi keadaan sekitar. Selalu ada yang menjaga gua kelompok itu. Meskipun tempat ini aman dan sulit dimasuki, Minos telah memberikan perintah tegas kepada stafnya untuk bergantian menjaga tempat itu. Orang yang ada di sana pagi ini adalah Red. Minos, apakah kau akan menyelesaikan misimu? Tanya mantan atasan Minos ketika ia dan kelompoknya bergabung dengan Serikat berabad-abad yang lalu. Minos menyapa alien itu, melihatnya untuk pertama kali sejak perjalanannya baru-baru ini ke wilayah jiwa yang hilang. Ya, bagaimana keadaan di sini? Ada masalah dengan Jade Chainsaws? Tanya Minos, tetapi tanpa kesungguhan yang biasanya ia tunjukkan saat berhadapan dengan faksi itu akhir-akhir ini. Dia telah tinggal di guanya sejak kembali dari pertemuan dengan Dewan Tetua Serikat, jadi dia tidak menyadari semua situasi yang melibatkan kelompoknya. Mereka diam saja. Dengan kepulanganmu dan kurangnya komunikasi dari Artaud, kurasa mereka sudah menduga apa yang terjadi. Tapi sulit dipercaya kau menyingkirkan penguasa level 114, jadi mereka perlu menyelidiki masalah ini sebelum mereka panik. Red menatap Minos secara refleks. Dia sendiri tidak akan percaya apa yang didengarnya jika dia tidak melihat tubuh Artaud. Minos telah membawa kembali beberapa mayat dari wilayah Lost Soul, termasuk mayat Jenderal Artaud. Abby belum menggunakan kekuatannya pada mayat-mayat itu, karena kelompok itu tidak memiliki guci yang mampu menyimpan makhluk-makhluk ini dalam keadaan pasca kebangkitan. Minos menyimpannya di cincin spasialnya, menunggu hari ketika mereka akan mendapatkan lebih banyak guci atau ketika kekuatannya dan Abby akan menjadi lebih kuat. Gloria menatap Minos dan berkata, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Mereka punya metode untuk mencari tahu apakah Artaud masih hidup atau mati. Jika mereka tahu dia sudah mati, mereka akan mengambil langkah berikutnya melawan kita. Mereka pasti tidak akan percaya bahwa kau membunuhnya, jadi mungkin saja mereka akan mencoba serangan baru sebelum mengubah strategi mereka. Untuk saat ini, mari kita lanjutkan rencana kita. Biarkan musuh melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Kita akan terus mendapatkan poin prestasi dan menjadi lebih kuat. Banyak hal bisa berubah dalam 1 atau 2 tahun. Mata Minos menajam saat dia melihat prospek yang menyenangkan untuk masa depan. Jika musuh mengirim lebih banyak penguasa puncak untuk mengejarnya, itu hanya akan memberinya lebih banyak sumber daya dan mayat baru. Dia tidak mengkhawatirkan hal itu saat ini, jadi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Red, dia dan Gloria pergi ke kaki gunung sebelum dia menuju ke area dalam guild, meninggalkan istrinya di area luar. Saat memasuki aula utama aula misi, Minos mengabaikan banyak alien di area tersebut yang sedang mencari misi opsional, pergi ke dan dari counter, atau sekadar berdiri dan mengobrol satu sama lain. Suara percakapan campur aduk yang biasa terdengar di tempat ini bahkan terdengar lebih keras pagi ini. Dalam perjalanannya ke aula penyelesaian misi, Minos mendengar beberapa percakapan tersebut dan tak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya menjadi ekspresi tertarik. Sejak Bluefield diserang, semakin banyak misi yang dilakukan. Sepertinya serangan itu membuat guild semakin aktif. Itu bagus untuk kita. Hadiah misinya 30% lebih tinggi dari biasanya. Cih, tapi bahayanya 100% lebih buruk. Meskipun ini jelas merupakan peluang, aku tidak tahu apakah itu sepadan dengan risikonya. Bagi orang-orang yang berada di tahap ke-11 seperti kami, ini adalah hal yang baik. Biasanya, kami bersaing untuk beberapa misi yang bagus. Sekarang setidaknya ada variasi yang dapat memenuhi kebutuhan kami semua.
Keseimbangannya tampak positif. Namun, saya khawatir kita mulai terlibat dalam perang. Saya harap perang ini tidak berlangsung terlalu jauh. Minos mengalihkan pandangannya dari para penguasa tingkat tinggi yang tengah mendiskusikan hal ini, karena dari jauh ia dapat melihat bahwa mereka adalah perwira senior. Yang berarti misi baru ini bukan untuk perwira junior seperti dirinya. Saya perlu segera naik jabatan. Hanya dengan begitu saya dapat memanfaatkan peluang perang. Dia memasuki sayap yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan misi dan segera dikenali oleh salah satu anggota aula misi. Petugas Minos Stuart, saya punya kabar baik untuk Anda, kata alien di seberang meja kasir sambil tersenyum. Karena Anda telah menyelesaikan misi tingkat perwira senior saat masih menjadi perwira junior, kami akan membayar Anda 300.000 poin prestasi. Selain itu, Komandan telah menjamin promosi Anda ke perwira menengah segera setelah lowongan muncul, serta hak untuk mengklaim artefak dari perbendaharaan wilayah dalam serikat. Mata Minos membelalak lebar, sementara sudut bibirnya terangkat. Dia tidak menyangka akan mendapat imbalan sebesar itu setelah kembali dari wilayah jiwa yang hilang. Mengingat seorang jenderal telah meninggal, jabatannya sebagai perwira menengah akan segera dikukuhkan. Hehe, jadi begitulah. Baiklah, aku punya alat untuk kembali ke guild, kata Minos sambil mengeluarkan sesuatu dari cincin spasialnya. Oh, Kebangkitan Dataran Hitam bab 2532, makan malam dengan Segiel. Saat melihat artefak sabotase, sebuah bom yang bahkan mampu menghancurkan bangunan yang dibangun oleh seorang tertinggi, perwira balai misi di depan Minos membuka matanya lebar-lebar. Ia menatap perangkat itu sejenak lalu menatap Minos, tak percaya manusia ini telah menyelesaikan misi seberat itu tanpa menggunakan benda yang diberikan kepadanya oleh serikat. Tidak hanya itu, tak seorang pun akan mempertanyakan Minos jika ia menyimpan artefak semacam itu untuk dirinya sendiri. Kau jauh lebih efisien dalam misi ini daripada yang kukira, kata perwira menengah di depan Minos sambil mengambil artefak yang masih tersegel. Bolehkah aku bertanya mengapa kau mengembalikannya? Kau jelas akan mendapatkan lebih banyak poin prestasi untuk itu, apapun alasannya. Minos tahu itu. Faktanya, itulah alasan dia mengembalikan alat peledak itu ke guild. Sehebat apapun bom ini tidak bisa digunakan untuk keuntunganku dalam pertarungan. Ini adalah alat sabotase. Minos melihat bom itu. Aku hanya bisa menggunakannya sebagai alat sabotase atau mungkin sebagai jebakan. Tapi kurasa bom ini tidak seberharga itu bagiku seperti bagi guild. Aku lebih suka poin prestasi dari nilai alat ini. Mengingat karakteristik bom ini, kemungkinan Minos menggunakannya untuk melawan musuh akan rendah. Dia biasanya tidak menyergap musuh. Selain itu, dia tidak berniat melawan Supremus, lebih suka menghadapi Sovereigns menggunakan kekuatannya, yang dapat membantunya mengawetkan tubuh musuh-musuhnya. Lagi pula, perangkat ini hampir tidak ada gunanya di tangannya, tidak seperti poin prestasi yang dimilikinya. Kau benar. Menggunakannya tanpa membahayakan dirimu sendiri akan menjadi masalah, jadi kau hampir tidak akan bisa menggunakannya. Ngomong-ngomong, aku bisa membayarmu 100.000 poin prestasi untuk artefak ini. Itu hanya setengah dari nilainya, tetapi serikat itu jarang membayar nilai penuh dari suatu barang yang diberikan kepada salah satu anggotanya. Alien itu menatap Minos dengan serius, memberinya kesempatan untuk tidak membuat kesepakatan. 100.000 poin prestasi lebih berharga baginya daripada artefak yang tidak berguna. Tunggu sebentar. Saya akan menambahkan poin Anda ke catatan Anda, kata petugas itu sambil mengalihkan perhatiannya ke perangkat di mejanya. Tidak apa-apa bagiku, Minos tersenyum, tidak peduli. Setelah 2 menit, Minos meninggalkan aula misi dan langsung menuju ke tempat di mana ia bisa mengambil artefak yang diperolehnya setelah menyelesaikan misi sebelumnya. Menjelang malam, Minos telah meninggalkan benda itu di gua faksinya, meninggalkan artefak itu untuk seseorang yang akan menghasilkan manfaat bagi kelompoknya di masa mendatang. Setelah mengurus beberapa hal, melanjutkan studinya sebagai seorang peramal, dan berlatih sedikit, dia pergi ke rumah Segiel, setelah menerima undangannya untuk makan malam-malam itu. Minos bermaksud tinggal di markas sebelum kembali ke misi hingga jabatannya sebagai perwira menengah diumumkan oleh Balai Arsip dan dia membuat beberapa perubahan pada aktivitas internalnya. Karena itu, dia akan tinggal di serikat itu untuk sementara waktu sebelum perjalanan berikutnya, memberinya waktu untuk pertemuan seperti hari ini. Sesampainya di tanah milik Segiel, dia segera mendapati dirinya berdiri di depan wanita berambut biru, yang kini memiliki senyum yang sulit ditahan di wajahnya, humornya agak jelas dalam auranya yang cerah. Dia mengenakan gaun putih yang indah saat menyajikan makanan yang telah disiapkannya kepada Minos. Segiel biasanya tidak melakukan ini, tetapi hari ini adalah kesempatan istimewa baginya. Aku tidak menyangka kamu ternyata pandai sekali memasak, katanya sambil mencicipi makanannya. Tidak dapat menahan diri untuk tidak makan tanpa sikap sopan yang biasanya dia tunjukkan. Dia duduk sambil memperhatikan Artaud mencicipi makanannya, senang karena dia menyukai keterampilan memasaknya. Ini hadiah dariku. Aku rasa kau sibuk dengan Artaud, bukan?
Aku berhasil menjebak dan membunuhnya. Minos menyembunyikan sebagian kebenarannya, karena merasa tidak pantas untuk memberitahu wanita ini bahwa dia dapat menggunakan jimat Hydra untuk menghadapi musuh. Tidak seorang pun kecuali keluarganya dan anggota faksi yang boleh mengetahui tentang jimat Hydras, jadi Minos memilih untuk tidak tampil sekuat saat ini. Dia tersenyum saat mendengarnya, tidak meragukan Minos. Ini akan memberiku kesempatan untuk menjadi jenderal dalam waktu singkat. Jadi tindakanmu sudah sangat bermanfaat bagiku. Baguslah, ia tersenyum. Saya telah mendapatkan promosi ke perwira menengah, tetapi pertama-tama, seorang perwira menengah harus meninggalkan jabatannya untuk menjadi perwira senior. Itu akan terjadi dalam waktu singkat. Paling lama dalam sebulan, Serikat akan menyerahkan Artaud untuk mati. Kematian seorang jenderal tidak seperti kematian anggota biasa dari lingkaran dalam Serikat. Dia berkata sambil tersenyum sebelum mencicipi makanannya sendiri, minum dan makan di samping Minos. Jika kamu bekerja keras, kami mungkin bisa mempromosikanmu menjadi perwira senior saat kamu mencapai level 106. Usulnya setelah beberapa saat mereka berdua berbincang. Level 106, kurasa aku bisa mengumpulkan poin prestasi jauh sebelum itu. Dia menatapnya dengan seringai. Dia tersenyum saat menyadari Minos tidak berhati-hati seperti dirinya. Kalau aku tidak salah, kamu akan bisa naik satu level dalam waktu sekitar 12 tahun. Sebaiknya kamu menunggu sampai saat itu. Saat itu, kamu akan lebih kuat dan lebih mampu menangani tanggung jawab sebagai anggota tingkat tinggi dari lingkaran dalam Serikat. Jika Anda menjadi perwira senior sebelum itu, bersiaplah untuk kehilangan sebagian kebebasan Anda dengan cepat, dan terlibat dalam perang yang mungkin akan segera dimulai. Dia menyingkirkan peralatan makannya sejenak dan menatap mata biru segiel. Benar, tuannya pasti sudah memberitahunya tentang apa yang kuperingatkan pada Serikat. Setelah merenung, Minos melihat makna di balik kata-katanya. Seorang perwira menengah bisa mendapatkan misi yang bagus, tetapi dia tidak akan terlibat langsung dalam urusan Serikat yang lebih rumit. Di sisi lain, jika perang pecah, seorang perwira senior akan menjadi orang pertama yang dipaksa untuk melakukan misi terkait perang, dengan poin prestasi yang minimal atau tidak ada sama sekali. Jika aku terlibat dalam perang, aku tidak akan dapat memenuhi kewajibanku di dunia Seraphim. Sebaiknya aku menunggu untuk dipromosikan saat aku kembali. Saat itu, aku mungkin akan berada pada level kultivasi 107, mungkin 108. Keadaan akan lebih baik dengan cara itu. Terima kasih atas sarannya. Aku belum memikirkan konsekuensinya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2533, Perwira Menengah. Setelah makan malam bersama Segiel, Minos kembali ke rutinitas internalnya di kantor pusat Armans. Dia akan menghabiskan waktu bersama masing-masing istrinya setiap hari, berlatih dengan anak-anaknya dari waktu ke waktu, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai penegak hukum di area internal Serikat. Butuh beberapa hari sebelum situasi Artaud dapat diselesaikan. Bahkan setelah kematiannya dipastikan, ujian promosi di mana perwira senior akan mencoba menggantikannya harus dilakukan sebelum ujian untuk perwira menengah yang akan bersaing untuk posisi perwira senior. Mungkin diperlukan waktu beberapa minggu agar seluruh proses ini berlangsung, jadi Minos telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sambil menunggu situasi terselesaikan. Sementara itu, dia telah memimpin kelompoknya melalui situasi internal Serikat. Meskipun Artaud telah meninggal dan jadi Chansos belum bergerak untuk sementara waktu, masih ada pertikaian politik antara faksi internal dan eksternal Serikat. Selama beberapa hari ke depan, Minos akan sangat sibuk menangani masalah-masalah ini, dan dia masih harus meluangkan waktu untuk mengembangkan dan melatih keterampilannya. 6 minggu setelah kembalinya Minos ke Guild. Hari ini, Minos sekali lagi berpatroli di area dalam Guild, menjalankan perannya sebagai penegak hukum. Misi opsional rutin yang selalu dilakukan oleh ia dan rekan-rekan fraksinya untuk mendapatkan poin prestasi. Setelah kehilangan jabatannya sebagai pengawas Balai Penegakan Hukum Eksternal karena tindakan Jembei, Minos kembali ke perannya sebagai penegak hukum, kali ini di area internal Serikat. Namun hal itu akan berubah. Di akhir giliran patroli individu lainnya di wilayah dalam Serikat, ia kembali ke Balai Penegakan Hukum di area itu. Minos hampir tidak memiliki masalah saat ini. Rumor bahwa ia telah bertarung dengan Artaud telah menyebar, dan hampir tidak ada yang ingin mencari masalah dengannya. Minos tidak mengalami masalah karena rumor-rumor tersebut. Armans adalah serikat yang mendorong persaingan di antara para anggotanya dan menutup mata terhadap pembunuhan. Kecuali ada bukti nyata pembunuhan atau tindakan yang melanggar peraturan serikat, seseorang hampir tidak akan pernah dihukum karena rumor atau sesuatu seperti itu. Artaud memang sudah diduga tewas. Namun meski begitu, Minos tetap tenang dalam posisinya dan tidak mengalami masalah apapun akibat rumor-rumor yang beredar. Namun, ketika ia kembali ke aula penegakan hukum dari area dalam sore ini, ia tak dapat menahan diri untuk tidak masuk ke sana dengan senyum di wajahnya.
Segiel menjadi pengganti Artaud minggu lalu, dan ujian promosi untuk perwira menengah untuk memperebutkan posisinya sebagai perwira senior berlangsung kemarin. Saya akan diberitahu tentang promosi saya pada akhir minggu ini. Dia dalam suasana hati yang baik saat memasuki kuil di area pusat kota. Saat memasuki area catatan Balai Penegakan Hukum, Minos bertemu dengan Maximilian, yang keluar dari kantor di sebelah alien, pengawas Balai Penegakan Hukum saat ini di area dalam. Pria level 112 yang berdiri di samping Maximilian adalah kepala Balai Penegakan Hukum saat ini. Hanya komandan yang berada di atasnya. Aula Penegakan Hukum tidak mempunyai kekuasaan di dalam dewan, jadi ketua kelompok biasanya adalah seorang perwira senior. Melihat keduanya, Minos mendekati mereka dan menatap mata Maximilian. Minos hanya mengangguk kepada Maximilian sambil menyerahkan sepucuk surat kepada perwira senior di depannya. Apa ini? Tanya pria itu tanpa mengerti. Dalam beberapa hari ke depan, promosi saya menjadi perwira menengah akan diumumkan. Saya akan melamar posisi Anda. Minos langsung ke pokok permasalahan, menarik perhatian orang-orang di daerah itu. Beberapa di antaranya sedang bekerja, yang lain di sana untuk mendaftar bahwa mereka akan memulai rutinitas patroli mereka atau sudah selesai. Alien level 112 itu menatap Minos sambil meringis dan membuka kartu tantangan. Biasanya, saat dua anggota dengan pangkat yang sama dalam serikat bersaing untuk mendapatkan posisi di Aula Penegakan Hukum, para anggota Aula harus memberikan suara dan memutuskan pihak mana yang akan mengambil posisi tersebut. Akan tetapi, jika anggota yang peringkatnya lebih rendah ingin bersaing memperebutkan posisi anggota yang peringkatnya lebih tinggi, mereka harus menantang orang yang mereka inginkan untuk menggantikannya. Setelah tantangan itu, anggota terpenting di Aula itu masih harus memberikan suara untuk menerima atau tidak hasil tersebut. Tetapi Minos tidak khawatir, ia sudah memiliki cukup dukungan dan hanya mengajukan tantangan itu karena memang begitulah aturannya. Apa kamu bercanda? Pengawas Balai Penegakan Hukum sama sekali tidak menyukai ini, auranya meningkat saat urat-urat di kepalanya berdenyut, gemetar karena marah. Kendalikan dirimu, Pak Polisi. Aku serius, kata Minos sambil menatap mata orang itu dan memperlihatkan auranya. Pria ini adalah bagian dari Jade Chensaus. Namun, meskipun dia adalah pengawas Balai Penegakan Hukum, dia tidak dapat menolak tantangan Minos, apalagi menekannya karena dia adalah atasan di dalam dan luar balai. Di Armans, tantangan adalah satu-satunya hal yang melampaui semua hierarki yang ada di guild. Anda bahkan dapat menantang seorang tetua atau pemimpin tertinggi jika Anda merasa cukup percaya diri. Tentu saja tidak seorang pun akan melakukan hal itu. Mata Maximilian melebar saat dia memperhatikan Minos dengan saksama, akhirnya melihat orang ini melakukan tindakan seperti itu. Tanpa sadar, Maximilian mundur 2 langkah, tidak ingin terjebak dalam baku tembak argumen mereka. Cih, kau belum menjadi perwira menengah. Aku khawatir kau sudah bertindak terlalu jauh dan aku harus menangkapmu karena tidak menghormati atasanmu. Kepala pengawas Aula mengangkat salah satu tangannya ke arah Minos. Meskipun Minos belum diangkat menjadi perwira menengah, dia bisa mengajukan tantangan seperti itu karena promosinya sudah terjamin. Namun, ia tidak perlu mengatakan hal itu kepada atasannya yang kesal di hadapannya. Tepat saat ia hendak membuka mulut untuk membenarkan dirinya, Otis bergegas masuk ke area tersebut. Tuan, Balai Arsip baru saja meresmikannya. Promosi Anda menjadi perwira menengah telah dikonfirmasi. Anda sekarang dapat mendaftar untuk misi perwira menengah. Semua orang di sekitar memandang robot yang baru tiba, sementara pengawas Aula menjadi pucat. Menyadari bahwa dia tidak akan mampu melawan Minos dalam tantangan itu. Satu-satunya alternatifnya adalah menekan Minos dengan kekuatan perannya. Dalam suatu tantangan, dia yakin manusia di depannya akan menghancurkannya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2534, Bos Baru Balai Penegakan Hukum, 1. Setelah Otis memasuki ruang arsip Balai Penegakan Hukum, Kepala Satuan Tugas Pengawas saat ini menatap tajam ke arah Minos sebelum meninggalkan area itu tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, beberapa penegak hukum mendatangi Minos untuk menyampaikan ucapan selamat atas promosi jabatannya yang layak ke posisi terhormat sebagai perwira menengah. Kebanyakan dari mereka tidak menaruh dendam terhadap Minos, meskipun mereka juga bukan teman. Namun setelah menyaksikan tantangannya dan mengetahui seberapa cakapnya dia, beberapa dari mereka sudah menganggap Minos sebagai calon kepala Balai Penegakan Hukum. Lebih bijaksana untuk mempertahankan sikap tenang dan menjalin hubungan baik dengan Minos saat ini daripada menunggu dia meresmikan posisinya. Selamat, petugas Minos. Apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat bertanya kepada saya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat perjalanan Anda sebagai pengawas aula semudah mungkin, kata salah satu alien pertama yang menyambut Minos. Orang itu tidak akan menimbulkan masalah bagimu di masa mendatang, petugas Minos. Tapi sebaiknya kau waspada terhadap anak buahnya. Gergaji mesin Jade tertanam kuat di aula. Saya harap Anda memiliki awal yang baik dalam kepemimpinan.
Setelah menyapa belasan penguasa tingkat tinggi dan menerima anggukan dari beberapa pria yang bekerja di area tersebut, Minos melihat Maximilian menggantikannya dan mendekatinya. Selamat atas jabatanmu sebagai perwira menengah. Aku yakin kamu akan segera mencapai pangkat perwira senior. Ucap Maximilian sambil menjabat tangan Minos, senyum di bibirnya tampak tulus. Minos menatap tajam ke mata pria berambut hitam di depannya, ekspresi penasaran terbentuk di wajahnya. Maximilian, berapa poin prestasimu? Apakah kamu berharap untuk naik ke peringkat berikutnya? Ketertarikan Minos yang tiba-tiba kepadanya mengejutkan Maximilian. Sesaat, ia bertanya-tanya apakah pria di depannya akan memaafkannya atau setidaknya menerimanya kembali ke dalam kelompok. Poin prestasi bukan masalah. Masalahnya adalah aku tidak memiliki kekuatan yang sama denganmu. Aku khawatir aku tidak akan mampu bersaing dengan banyak orang yang tertarik menjadi perwira senior. Katanya sambil berjalan di samping Minos dan Otis, melihat pemuda berambut coklat itu memberi isyarat agar dia mengikutinya keluar dari gedung. Minos berhenti sejenak ketika dia mencapai pintu masuk gedung aula, melihat tangga masuk dan juga jalan utama di pusat kota. Dari posisi ini, ia mengusulkan kepada Maximilian, "Jika Anda bersedia membantu saya dengan sesuatu, saya akan memfasilitasi promosi Anda menjadi perwira senior." Maximilian menatap Minos dengan serius, kerutan di sekitar matanya yang gelap yang biasanya tidak terlihat semakin dalam. "Apa yang kamu inginkan?" Otis juga memandang Minos, penasaran dengan apa yang ada dalam pikiran tuannya. Minos membuka mulutnya dan berkata, "Bukan rahasia lagi kalau aku pernah beberapa kali bertemu dengan Artaud. Tapi kematiannya tidak akan membuat Jade Chansos berhenti menggangguku." Tentu saja. Selama mereka tidak tahu bagaimana kamu melakukannya dan menyadari bahwa mereka tidak dapat melawanmu, mereka tidak akan menyerah. Untuk itu, aku ingin kau membantuku. Kau tidak perlu membuat kesepakatan denganku atau apapun. Yang harus kau lakukan adalah mendekati gergaji mesin giok dan membantuku menyerang balik mereka sebelum mereka mengambil langkah selanjutnya. Jangan terlibat langsung dalam tindakan mereka, dan ketika keadaan sudah tenang, aku akan membantumu dipromosikan menjadi perwira senior. Maximilian menunduk refleks. Pengaruh Minos sudah cukup untuk membuat semua penguasa tingkat tinggi di pusat kota menunda promosi mereka menjadi perwira senior. Itu pasti akan membantuku naik pangkat dengan cepat. Jika aku tidak harus menandatangani perjanjian dengannya, aku bisa menandatangani perjanjian dengan Jade Chansos dan berpura-pura menjadi musuh de facto mereka. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Maximilian khawatir. Aku tidak yakin apakah ini ujian. Kau tahu, mereka mungkin akan mencoba membuatku menandatangani sesuatu agar aku berkomitmen pada mereka. Jangan khawatir, aku siap menghadapi tindakanmu yang dapat menyakitiku. Pastikan saja kau dapat memberiku informasi yang kubutuhkan sehingga aku mengetahui rencana musuh tepat waktu untuk bertindak. Selain itu, pastikan kau tidak harus terlibat langsung dalam tindakan terhadap keluargaku. Itulah satu-satunya cara agar aku tidak menyakitimu. Maximilian menyipitkan matanya dan mengepalkan tangannya karena tidak yakin. Risikonya memang besar. Tetapi dia pikir mungkin saja untuk menandatangani perjanjian dengan Jade Chansos yang akan memenuhi tuntutan Minos. Saya akan berusaha sebaik mungkin, tetapi saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya akan berhasil. Mungkin saya akan berhasil, karena mereka pasti sedang putus asa saat ini. Namun, saya tidak bisa menjanjikan apapun. Minos mengangguk kepada pria itu, memerintahkannya untuk melakukan apapun yang diperlukan. Saat Maximilian pergi, Otis menatap tuannya, yang masih mengagumi pemandangan dari pintu masuk aula, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Bisakah kau memberitahuku alasannya? Kupikir kau tidak mempercayainya lagi. Dan aku tidak. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membunuh dua burung dengan satu batu." "Oh, aku penasaran apakah Maximilian tahu tentang perang yang akan segera dimulai. Para perwira senior serikat harus bekerja keras selama beberapa tahun ke depan." Minos meninggalkan aula, sementara robot besar itu memahami maksud tuannya. Minos berjalan menuju Missions Hall dalam diam, penasaran untuk melihat apa saja yang akan tersedia untuknya mulai sekarang. Ia bermaksud untuk menghabiskan waktu di guild sebelum meninggalkan markas lagi, tetapi ia ingin memulai rencananya sekarang. Saat dia berjalan melewati area dalam serikat, pengawas Balai Penegakan Hukum saat ini berjalan menuju markas besar fraksinya. Ketika dia tiba, dia membuka mulutnya dan berteriak kepada rekan-rekan pemimpinnya. "Minos Stuart telah dipromosikan menjadi perwira menengah dan telah menantang saya untuk mengambil tempat saya sebagai pengawas Balai Penegakan Hukum." Ketika dia berbicara kepada 6 penguasa tingkat tinggi di ruang pimpinan, semua anggota faksi yang khawatir dengan masalah Minos menghentikan pembicaraan mereka. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke masalah yang sedang dihadapi. "Apa?" Pemimpin faksi dan pewaris Jembei berdiri karena terkejut. "Saya tidak akan memasuki arena tantangan dengan Minos. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mengundurkan diri dari posisi saya di akhir giliran kerja saya dalam 6 hari." Pria itu langsung ke intinya.
tidak ingin mengambil risiko canggung dengan Minos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2535, Bos Baru Balai Penegakan Hukum, 2. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu sejak promosi Minos menjadi perwira menengah dikonfirmasi oleh Balai Catatan. Hari ini, Minos secara resmi mengambil alih kendali Balai Penegakan Hukum, berdiri di markas besar kelompok di area dalam serikat. Minos baru saja ditunjuk sebagai pengawas aula baru oleh Panglima Tertinggi Serikat, dan dia menyapa pria itu serta mendengar beberapa kata dukungan dan dorongan. Sang komandan adalah orang penting, jadi setelah hanya 2 menit berada di area tersebut, ia meninggalkan tangan kanannya di sana, Jenderal level 114 yang telah lama dikenal Minos, untuk mewakilinya. Sang jenderal menyambut Minos dengan jabat tangan yang erat dan berkata, "Saya harap Anda akan segera menjadi perwira senior. Memiliki seseorang dengan kemampuan bertarung dan kepemimpinan seperti Anda di luar markas besar dapat membuat perbedaan besar bagi serikat." Minos hanya tersenyum ketika mendengarnya, karena dia tidak punya rencana untuk menjadi perwira senior dalam waktu dekat. Untung saja Segiel adalah temanku. Kalau dia tidak membuka mataku, aku pasti telah melakukan kesalahan serius. Apa perbedaan antara menjadi perwira menengah dan perwira senior bagi Minos? Anda mungkin berpikir bahwa level tempurnya lah yang penting, jadi pangkatnya seharusnya tidak begitu relevan. Namun di Armans, tidak seperti itu. Aturan serikat dirancang dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan tertentu, kurangnya kesempatan, atau bahkan sabotase diri. Dalam kasus ini, seorang perwira menengah seperti Minos paling-paling hanya akan ditawari kesempatan untuk mengambil bagian dalam misi yang lebih berat dengan bayaran yang luar biasa. Bahkan jika atasannya mengira ia dapat berkontribusi dalam perang. Namun sebagai perwira senior, tidak seorang pun akan meminta apapun darinya. Ia akan menerima misi wajib untuk bergabung dalam perang, dan ia akan dipaksa mengambil risiko jika ia ingin tetap menjadi anggota tetap serikat. Sementara perwira senior memiliki kewajiban untuk terlibat dalam hal-hal yang sulit, perwira menengah memiliki pilihan untuk melakukannya. Namun, tidak seorang pun dapat memaksa Minos untuk terlibat dalam konflik ini selama ia mempertahankan jabatannya sebagai perwira menengah. Ini bagus untuknya, tetapi juga untuk serikat. Lagi pula, memaksanya untuk bergabung dalam perang, tidak peduli seberapa menariknya, juga bisa berbahaya, karena dia adalah permata yang langka. Karena dia adalah perwira menengah, membiarkannya tumbuh seperti itu hingga dia terlibat dalam masalah yang lebih serius juga memiliki sisi positifnya. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang memaksanya untuk ambil bagian dalam konfrontasi ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang seperti jenderal yang memimpin Minos tidak ingin melihatnya naik pangkat dan terlibat dalam masalah yang lebih serius. Saya pasti akan berkontribusi pada serikat. Untuk saat ini, saya ingin fokus memperbaiki Balai Penegakan Hukum dan berusaha mencapai level 106. Saya baru saja menjadi perwira menengah, jadi saya akan berusaha memenuhi tanggung jawab tambahan saya sebelum saya berpikir tentang promosi. Minos berkata dengan sopan kepada sang jenderal. Santai saja, konfrontasi seperti ini bisa memakan waktu beberapa generasi untuk diselesaikan. Sang jenderal tidak berpikir apa-apa, sambil menepuk bahu Minos dan mengucapkan selamat tinggal. Segera setelah itu, Minos menyapa Kepala Balai Penegakan Hukum untuk wilayah luar serikat, dan juga para hakim untuk wilayah luar dan dalam. Orang-orang ini, serta banyak penegak hukum yang jelas tidak bisa berada di sini saat ini, sekarang akan menjadi bawahannya dalam masalah yang menyangkut pemeliharaan hukum dan ketertiban di serikat. Setelah masing-masing dari mereka bersumpah setia dan menghormati peraturan serikat, Minos berhenti di samping Maximilian dan menyapa pria itu dengan cepat agar tidak menarik perhatian. Sudah selesai, aku akan mulai besok. Hanya itu saja yang diucapkannya, wajahnya tetap tanpa ekspresi, matanya penuh dengan kekesalan, sebagaimana seharusnya ia bersikap dalam situasi yang membuat frustrasi ini. Minos menyadari keberadaan para pengamat Jade Chensou di sekitar, jadi dia juga tidak banyak bicara kepada Maximilian. Setelah berjabat tangan dan mengangguk, dia melanjutkan dengan salam sebelum acara khusus ini berakhir. Dari fraksinya, hanya Red, Otis, dan Ruth yang hadir. Sementara banyak anggota fraksi lainnya yang sibuk dengan urusan lain, atau merupakan anggota luar serikat yang tidak dapat menghadiri upacara ini. Saat acara hampir berakhir, Minos menuju kantornya, siap memulai masa jabatannya dengan beberapa perubahan. Pengawas Balai Penegakan Hukum tidak dapat mengubah banyak hal, tetapi ada 2 hal khususnya yang dapat diubah oleh seseorang dalam posisi itu tanpa dihalangi oleh orang lain. Pertama, kepala aula dapat menunjuk hakim dan kepala area luar sesuai keinginan mereka. Kedua, seseorang dalam posisi itu dapat membuat perubahan kecil pada cara mereka merekrut penegak hukum. Biasanya, siapapun bisa menjadi penegak hukum. Karena hanya sedikit anggota serikat yang tertarik dengan peran tersebut karena gajinya rendah dan berbagai sisi negatif yang terkait dengan kesulitan peran tersebut. Minos bermaksud untuk segera menjalankan haknya.
Memasuki kantornya bersama Otis, Ruth dan Red, Minos duduk di belakang mejanya dan memberikan perintah. Saya akan menunjuk kalian berdua sebagai hakim baru Balai Kota bagian dalam segera setelah kalian menjadi perwira menengah, Ruth dan Otis. Untuk sementara, saya akan menunjuk Red saja untuk posisi itu. Sampai pangkatmu naik, kau akan menjadi pengawas baru aula luar, Ruth. Otis akan menjadi ketua juri baru untuk cabang itu sementara. Minos memberikan serangkaian perintah pengganti yang ingin kelompoknya umumkan kepada anggota aula penegakan hukum hari ini. Akhirnya, saya ingin mengubah prosedur untuk masuk ke aula. Mulai sekarang, anggota baru tidak boleh memiliki catatan kriminal. Catatan pelanggaran sebelumnya seharusnya menjadi halangan bagi anggota serikat untuk bergabung ke aula. Selain itu, kami akan mengadakan ujian masuk untuk penegak hukum. Siapapun yang tidak memenuhi persyaratan kami tidak dapat bergabung dengan aula. Ketiganya mendengarkan Minos tanpa mempertanyakan keputusannya setelah membahas poin-poin ini. Dengan membatasi siapa yang dapat bergabung ke dalam aula dan menempatkan kembali anggota faksi mereka di dalamnya, mereka dapat melemahkan pengaruh faksi lain dalam kelompok serikat penting ini. Maka dimulailah perjalanan Minos sebagai pemimpin baru Balai Penegakan Hukum. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2536, Rencana. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu sejak Minos mengambil alih Balai Penegakan Hukum. Selama waktu ini, Otis telah mencapai level 108. Menjadi orang pertama dari penguasa level 107 kelompok yang maju sejak mereka kembali ke serikat lebih dari 2 tahun lalu. 3 penguasa lainnya, yang berada di level 107 dan pergi ke dunia spiritual bersama Minos dan Ruth, juga hampir maju. Namun, hanya Otis yang sepenuhnya memanfaatkan peluangnya, tidak hanya naik level tetapi juga dipromosikan menjadi perwira menengah. Selain Minos dan Otis, semua anggota serikat faksi mereka lainnya tetap mempertahankan posisi hierarkis mereka sebelumnya. Akan tetapi, mereka semua memiliki poin prestasi yang cukup untuk menantang level berikutnya saat kesempatan itu muncul. Beberapa bulan terakhir merupakan masa yang produktif bagi kelompok tersebut. Karena Minos dan anggota internalnya telah menyelesaikan beberapa misi eksternal, mendapatkan lebih banyak poin prestasi dan meningkatkan posisi mereka. Tekanan internal terus berlanjut, tetapi dengan semakin besarnya kekuatan Minos dan keluarganya di Balai Penegakan Hukum, mereka dapat mengimbangi tindakan lawan selama ini. Sementara itu, kelompok terkuat faksi, yang meliputi para raksasa dan 3 penguasa tingkat tinggi lainnya, juga meningkat kekuatannya, dengan 1 raksasa naik ke level 113 dan pengirim naik ke level 114. Minos telah menghabiskan separuh poin prestasinya dan sebagian besar sumber daya musuh yang telah dikumpulkannya sejauh ini dalam perjalanannya. Tetapi usahanya membuahkan hasil, dan ia semakin dekat untuk dapat meninggalkan Zokaro dengan percaya diri lagi. Di gua faksi Minos, dia bersama keluarganya dan baru saja menyelesaikan sesi pelatihan dengan anak-anaknya. Abby, Ruth, dan Gloria ada di sana ketika dia menggunakan handuk untuk mengeringkan wajahnya dan melontarkan topik penting ke udara. Saya mendengar beberapa rumor tentang konflik dengan tambang Firestone. Dari kelihatannya, perang yang saya perkirakan tidak akan memanas secepat yang kita duga. Setelah reaksi cepat para tetua serikat setelah terungkapnya pelakunya, musuh mempertimbangkan kembali rencana mereka. Selama 3 bulan terakhir, para tetua dewan telah memiliki bukti yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa peringatan Minos adalah nyata dan bukan sekadar kekhawatiran tidak masuk akal. Para tetua serikat telah pindah beberapa minggu lalu, dan semenjak itu, situasi di tambang Firestone hanya melibatkan para penguasa dalam perang pergerakan tanpa pertempuran besar. Serikat itu telah membentengi wilayah dan pos terdepannya, meningkatkan kewaspadaan, dan membatasi pergerakan anggota yang kuat dan masuknya makhluk yang tidak berpihak ke wilayah yang dikuasainya. Beberapa pertempuran telah terjadi, tetapi konfrontasi besar perlahan memanas, dengan berbagai kekuatan berpihak pada Armans atau Firestone Mines. Minos tidak mengetahui semua ini, atau motivasi musuh, tetapi dari beberapa komentar terperinci yang didengarnya selama berbulan-bulan, beberapa tetua tambang Firestone telah maju, dan itulah alasan utama tindakan lawan. Aku bermaksud memanfaatkan situasi ini untuk meninggalkan guild dan pergi ke dunia Serapim. Kurasa perang tidak akan segera pecah, jadi akan aman bagiku untuk meninggalkanmu di sini. Namun sebelum aku pergi, aku perlu memastikan situasi Jade Censos terselesaikan dan ada seseorang yang akan menggantikanku di aula penegakan hukum. Abby, orang itu adalah kamu, kata Minos sambil menatap istrinya, yang juga memiliki potensi untuk mengambil alih posisi pengawas aula, mengingat kekuatan ilahi yang dimilikinya. Aku ingin kau mengikuti ujian kenaikan pangkatmu sesegera mungkin. Aku akan membantumu menghadapi musuh-musuh dalam misi luar pertamamu, dan saat kau naik ke posisi perwira menengah, sudah waktunya bagiku untuk melanjutkan. Abby tidak mempertanyakan rencana suaminya, tetapi Kendrick tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan ayahnya. Bagaimana dengan kita? Berapa lama lagi kita akan bertindak sebagai orang luar? Begitu Abby menjadi pengawas Balai Penegakan Hukum,
kalian semua bisa dipromosikan menjadi perwira muda. Sampai saat itu, sebaiknya jangan terburu-buru. Musuh mungkin tidak akan mencoba semua yang telah dicobanya selama beberapa tahun terakhir, tetapi jika terlalu banyak dari kalian yang maju sekarang, kita bisa mendapat masalah. Minos menatap putra sulungnya dengan sungguh-sungguh. Mereka telah menangani beberapa situasi yang melibatkan Jade Censos dalam beberapa bulan terakhir dan telah menghindari beberapa konfrontasi berkat rekomendasi Maximilian. Tetapi masih diperlukan konfrontasi yang menentukan antara Minos dan faksi terkuat yang dipengaruhi oleh faksi tersebut agar mantan sekutu Jembei dapat mengubah posisi mereka. Jika faksi Minos tidak berhati-hati, mereka masih akan menghadapi masalah berat bahkan setelah pengaruh mereka dalam serikat diperkuat. Meskipun Minos dapat melihat saat-saat keberangkatannya berikutnya dari Zocaro, itu tidak berarti hal itu akan terjadi dalam semalam. Bagi seseorang seusianya, 1 tahun berlalu dalam sekejap mata, jadi ia melihat dekade berikutnya secara keseluruhan sambil menganalisis rencananya saat ini. Minos mengobrol dengan keluarganya setelah berlatih dengan anak-anaknya. Ia beristirahat sejenak sebelum berpamitan kepada mereka. Kemudian, ia menuju ke area dalam guild, tempat ia membuat janji dengan Segiel hari ini. Dalam beberapa bulan sejak ia dipromosikan ke pangkat jenderal, mereka berdua telah menjadi teman baik. Dan mereka sering bertemu untuk membahas masalah internal dan rahasia serikat, serta perjalanan kultivasi mereka. Meskipun mereka bukan anggota dari faksi yang sama, mereka saling membantu seakan-akan mereka lebih dari sekedar sekutu di dalam serikat. Saat Minos sedang dalam perjalanan untuk menemui Segiel, pemimpin Jade Censos saat ini sedang berada di permukaan Examire, mengerjakan rencana terbarunya. Ketika jubah hitam besar menutupi tubuhnya, dia bertemu dengan individu lain dalam situasi yang sama di gang gelap kota asing yang besar ini. Bagaimana? Bisakah kelompokmu membantuku? Alien level 112 di balik musuh-musuh Minos di guild itu bertanya kepada kontak yang telah setuju untuk menemuinya di sana hari ini. Kurang lebih, kita bisa bertindak cepat, tapi dalam perjalanan ke sini, aku menemukan beberapa informasi menarik. Aku tidak mau tahu. Aku ingin kau mengurus Minos secepatnya. Anggota Armans ini bersikeras, kekhawatirannya terlihat di matanya yang gelap. Tenang saja, hehe, informasi yang kudengar ini mungkin bisa membantumu. Ada seorang Supreme yang baru dipromosikan yang sedang bepergian mencari sumber daya dan penantang. Aku tidak tahu motif pastinya, tetapi cerita yang kudengar itu nyata dan terkonfirmasi. Dia baru saja berhadapan dengan beberapa musuh dari kelompok tertentu dari Gunung Ashcloud untuk mendapatkan beberapa puluh juta kilnat. Setelah melewati daerah itu, dia memberitahu para pemimpin setempat bahwa dia akan menghabiskan waktu menyendiri dan kemudian datang ke Examire. Jika Anda bersedia menunggu, kita bisa mencoba mendekatinya sebelum bertindak langsung. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2537, 3 tahun. Di salah satu persimpangan pagar yang mengelilingi markas Armans, sekelompok 6 orang kembali ke daerah itu setelah berminggu-minggu menghilang. Petugas Minos, apakah Anda sudah kembali ke serikat setelah menyelesaikan beberapa misi? Tanya salah satu pria yang bertugas di pos tersebut. Sambil menatap dengan hormat ke arah penguasa level 105 yang berdiri di hadapannya. Minos mengangguk kepada penjaga level 108 yang baru saja keluar dari salah satu kantor di menara pengawas area pintu masuk ini, jelas ada di sana untuk menyambutnya. Kami melakukan misi gabungan dengan beberapa perwira muda untuk memberi mereka lebih banyak pengalaman, kata Minos sambil menatap Abby dan Ruth. Ia mengabaikan kedua raksasa dan Sender, anggota lain dari kelompok ini dalam perjalanan mereka yang baru saja selesai. Kedua raksasa itu saat ini berada di level 113, sementara wanita berambut biru itu telah dipromosikan menjadi perwira muda setahun yang lalu. Sejak saat itu, dia telah menemani Minos dan Ruth dalam misi eksternal. Selama periode ini, Abby berkesempatan untuk mendalami lebih jauh pemahaman Zocaro dan memperoleh lebih banyak pengalaman langsung dalam berbagai skenario pertempuran di dunia ini. Oh, bagi anggota muda serikat untuk memiliki kesempatan belajar bersama anggota legendaris sepertimu adalah hal yang sangat bagus. Generasi pemimpin serikat yang akan datang akan melampaui generasi sebelumnya. Puji kepala penjaga, mengakui kompetensi Abby. Minos dan yang lainnya mengangguk, lalu segera masuk ke dalam serikat, menuju aula misi untuk menyelesaikan misi mereka. Dalam perjalanan antara pagar dan pusat kota, Ruth tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, merasakan angin bertiup menerpa dirinya seakan-akan itu adalah gerakan takdir yang menentukan. Setiap kali kita kembali ke guild, kekhawatiranku semakin meningkat, bisiknya, kata-katanya tak luput dari perhatian rekan-rekannya. 3,5 tahun telah berlalu sejak Minos menjadi pengawas balai penegakan hukum. Mereka telah menghadapi berbagai misi, persaingan politik, tantangan kultivasi, aliansi baru terbentuk, aliansi lama hancur, dan sebagainya. Namun, serangan tingkat tinggi yang mereka perkirakan sebagai tanggapan atas kematian Artaud belum terjadi. Dengan setiap misi baru di luar negeri,
kelompok tersebut menjadi lebih siap dari sebelumnya, mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah apapun yang mungkin muncul kali ini. Namun hari ini, sekali lagi, mereka kembali ke rumah tanpa harus menghadapi tingkat ancaman yang mereka perkirakan. Apakah itu buruk bagi mereka? Tentu saja tidak. Namun, rasa tidak pasti, tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, sama meresahkannya dengan pengetahuan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang direncanakan terhadap mereka. Kondisi saat ini tidak dapat dipertahankan. Hanya dalam beberapa tahun lagi, kita akan memiliki cukup kekuatan untuk meredam kemungkinan kebangkitan Jade Chainsaws. Mereka akan segera melancarkan serangan terhadap kita, Abby menyatakan dengan percaya diri. Dia tidak membutuhkan kemampuan clairvoyance Minos untuk memahami bahwa ketenangan saat ini hanyalah keheningan sebelum badai. Dengan berlalunya setiap hari, dengan setiap misi baru, peluang musuh mengambil tindakan pun meningkat. Pengalaman perang Abby yang luas membuat indranya sangat menyadari bahwa mereka berada di ambang momen yang menentukan. Itu adalah situasi yang menentukan, di mana kemenangan akan membawa perdamaian yang telah lama ditunggu, sementara kekalahan berarti menyerah pada musuh mereka yang paling tangguh. Dalam 3 tahun, pengaruh kelompok tersebut telah tumbuh secara eksponensial, dengan bergabungnya anggota baru ke dalam faksi dan semakin banyak anggota internal serikat yang bersikap mendukung mereka. Dengan Minos yang mengendalikan balai penegakan hukum, dan sebagai pemimpin faksi yang memiliki Abby dan para raksasa di pihaknya, kekuatan totalnya menyaingi beberapa jenderal yang digabungkan. Bukan hanya itu saja, rumor mengenai hubungan Minos dengan Segiel sudah menyebar ke seluruh serikat, menyebabkan sedikitnya 3 jenderal berpihak pada faksi tersebut. Suatu tanda dari posisi kelompoknya yang mengesankan. Banyak yang sudah membicarakan tentang promosi Minos ke perwira senior. Sebuah level yang dapat dengan mudah dicapainya karena ia telah mengumpulkan poin prestasi yang cukup selama beberapa tahun terakhir untuk membiayai ujian promosi. Begitu dia mencapai level itu, dia akan segera melangkah maju untuk bersaing memperebutkan posisi jenderal, yang mana membuatnya menjadi salah satu favorit untuk menjadi panglima tertinggi serikat di masa depan. Beberapa mantan musuh Minos telah mengesampingkan dendam lama mereka untuk mengantisipasi kenaikan tahtanya. Tindakan tersebut memberi isyarat kepada musuh-musuhnya yang tersisa bahwa ia mungkin akan segera menjadi terlalu besar untuk dihadapi dengan cara konvensional. Bagi kebanyakan orang, itu berarti kekalahan. Oleh karena itu, setiap orang dalam kelompok itu membayangkan akan segera ada reaksi dari salah satu musuh. Atau mereka mungkin mencapai tahap di mana mereka akan menjadi terlalu besar untuk dikalahkan oleh rival mereka saat ini. Jangan terlalu banyak berpikir, kata Minos saat mereka memasuki area markas yang dibangun. Terlepas dari kapan mereka bertindak, kami sudah menduga tindakan ini sejak lama. Kami siap menghadapi apapun itu. Dengan Sender dan yang lainnya bepergian bersamaku, aku yakin kami dapat menghadapi tantangan apapun. Aku hanya berharap mereka tidak mendapatkan seseorang dari tahap ke-12 untuk menghadapi kita. Itu akan menjadi tantangan yang mematikan. Sender bergumam kepada kelompok itu. Mengetahui ada beberapa supremes, kultivator kuat tanpa latar belakang, yang terlibat dalam aktivitas aneh untuk makhluk setingkat mereka demi mendapatkan sumber daya. Meskipun dia dan penguasa terkuat lainnya dalam kelompok itu telah melakukan beberapa misi selama 3 tahun terakhir, mereka masih belum merasa siap untuk mengorbankan parasit mereka lagi. Jika mereka bertemu musuh tingkat 12 lagi, mereka akan menghadapi risiko besar bagi hidup mereka. Apakah mungkin mereka bisa mendapatkan seseorang seperti itu? Tanya Abby dengan wajah cantiknya yang tampak khawatir. Itu bukan hal yang mustahil. Baru-baru ini aku mendengar rumor bahwa seorang spesialis yang baru dipromosikan sedang melakukan perjalanan melalui wilayah tengah benua. Tapi kuharap dia tidak datang ke Examire. Kalau tidak, pengirim menatap Minos, tidak perlu mengucapkan kata-katanya agar pemimpinnya mengerti bahwa ada risiko musuh mereka akan menggunakan orang seperti itu untuk melawan mereka. Mari kita persiapkan dengan hati-hati. Aku akan mencoba melihat lebih banyak tentang masa depan sebelum kita bergerak lagi. Mari kita istirahat dari perjalanan kita untuk saat ini. Selama 6 bulan ke depan, tidak akan ada banyak alasan bagi kita untuk meninggalkan guild. Dengan kata-kata ini, mereka memasuki aula misi, masing-masing dari mereka mengkhawatirkan masa depan dengan cara mereka sendiri. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2538, Peringatan Ramah. Dalam sekejap mata, 11 bulan lagi telah berlalu. Sementara itu, faksi penguasa Minos level 112, 113, dan 114 terlibat dalam berbagai misi tingkat tinggi untuk mengumpulkan poin prestasi. Membuat diri mereka sibuk sementara Minos dan keluarganya tinggal di markas. Apakah Jade Chainsaws akan menggunakan spesialis Supreme untuk melawan mereka? Kelompok itu tidak punya cara untuk mengetahuinya. Hipotesis yang diajukan oleh Sender tidak salah, tetapi sangat sulit untuk diwujudkan. Membayar makhluk Supreme tidak akan murah, bahkan jika mereka bersedia melakukannya.
Bertekad untuk melakukan serangan balik dengan cara apapun yang dia bisa, Minos telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk berkultivasi. Menyimpan poin prestasi dan sumber daya sebanyak mungkin untuk menanggapi lawan-lawannya. Sementara itu, semakin banyak anggota fraksinya yang menjadi lebih kuat. Di gua faksi Minos, Red, yang baru saja naik level, mendatangi bosnya pagi ini dengan ekspresi serius di wajahnya, merasakan beratnya informasi yang baru saja diterimanya. Maximilian mengirimi kita sesuatu, kata Red sambil menatap mata lelaki itu ketika Minos bertukar pukulan dengan Kendrick. Menyebabkan ayah dan anak itu tiba-tiba memperlambat laju pertarungan untuk menatap alien ini dengan serius. Maximilian tidak mengirimi mereka kabar selama berbulan-bulan. Jika pria itu harus pindah sekarang, itu pasti karena sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada apa? Minos berhenti bergerak sambil menatap mantan pengawas serikatnya dengan rasa ingin tahu. Grisdy, yang juga ada di sana untuk menunggu Kendrick, mengerutkan kening saat dia melihat petugas perantara di pintu masuk gua. Red tidak menyembunyikannya dan langsung ke intinya. Teori yang diajukan oleh Sender lebih nyata dari yang kita bayangkan. Seorang Supreme yang baru dipromosikan akan tiba di kota ini dalam 6 bulan ke depan. Dia seharusnya sudah mengakhiri pengasingannya saat ini dan akan langsung datang ke sini untuk berbisnis. Jadi Chainsaw akan mencoba mempekerjakannya untuk bertindak melawan kita. Mengatakan bahwa seorang makhluk tertinggi baru saja naik level bukanlah tanda waktu, tetapi tanda kultivasi mereka. Seorang kultivator yang baru naik level bukanlah seseorang yang baru naik level beberapa hari yang lalu, melainkan seseorang yang berada di awal level baru mereka. Naik satu tingkat berarti kekuatan orang tersebut telah meningkat. Namun, dalam kasus tertentu, perlu waktu agar peningkatan tersebut dapat menyatu dan stabil sepenuhnya. Dalam kasus seperti itu, menyatakan bahwa seseorang baru saja mencapai posisi tertinggi atau berdaulat pada dasarnya mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu tambahan untuk memantapkan posisi mereka di tingkat tersebut. Ini bukan pertanda kelemahan, meskipun individu yang kurang pengalaman mungkin kesulitan bersaing dengan rekan yang lebih berpengalaman di level yang sama. Itu tidak berarti bahwa mereka pada dasarnya lemah setelah mereka membuat kemajuan. Minos, Kendrick, dan Grisdy menjadi beberapa tingkat lebih serius, ekspresi mereka tampak kesal. Ini mengerikan. Kendrick menatap ayahnya, jantungnya sudah berdebar kencang di dadanya. Memang benar, namun, ini bukan kiamat, gumam Minos sambil meletakkan tangannya di dagunya. Sebenarnya, ini bisa jadi kesempatan. Apa yang ada dalam pikiran senior? Tanya Grisdy sambil mendekati Minos dan Kendrick. Jika Supreme ini seorang tentara bayaran, dia bisa dibeli, pikir Minos, ekspresinya berubah untuk menunjukkan niatnya. Apakah kau ingin menggunakan keserakahan Supreme ini untuk melawan Jade Chainsaw? Tanya Red pada Minos. Kenapa tidak? Killnut dan sumber daya kita sama berharganya dengan milik Jade Chainsaw. Aku yakin aku memiliki sumber daya yang lebih berlimpah dibandingkan mereka. Jika mereka bersedia melibatkan seorang Supreme, maka aku tidak keberatan jika aku melakukan hal yang sama. Serikat itu melarang keras anggotanya untuk melibatkan orang luar dalam pertikaian internalnya. Jika ada yang mengetahuinya, Minos akan mendapat masalah serius. Red mendesah memikirkan risikonya, tetapi dia tidak bisa menentang keputusan Minos. Ini memang alternatif mereka jika mereka tidak ingin menghadapi Supreme yang menyebalkan. Bagaimana kita akan melakukannya? Kita tidak mengenal Supreme ini. Yang perlu dilakukan hanyalah musuh kita mencapainya sebelum kita, dan kita akan kehilangan kesempatan. Kendrick merenungkan masalahnya. Aku tidak akan meninggalkan serikat sampai ahli ini tiba di kota. Sementara itu, kami akan meminta beberapa anggota faksi kami untuk memantau pergerakan masuk dan keluar kota, serta pergerakan anggota Jade Chainsaw. Mari kita nantikan kedatangan Supreme ini. Begitu dia tiba di kota, aku ingin sekelompok dari kita mendekatinya dengan proposal yang memenangkan apa yang ditawarkan Jade Chainsaw. Minos mengepalkan tangannya, tidak peduli dengan risiko atau biayanya. Minos bertekad untuk tidak menjadikan Supreme sebagai musuhnya. Jika ia dapat menggagalkan rencana musuh dan menyelesaikan seluruh situasi dengan cepat. Itu mungkin akan menjadi masalah penting terakhir yang akan ia hadapi sebelum berangkat ke dunia Seraphim. Begitu dia memutuskan, Minos pergi menemui beberapa sekutunya. Sementara Red berangkat untuk mengirim perintah kepada anggota faksi lainnya untuk bersiap atau bahkan bergerak. Beberapa harus menempatkan diri di Examire. Sementara yang lain harus bersiap menemani Minos keluar dari guild setelah bulan-bulan ini, kalau rencananya berjalan kacau, dan dia harus mengambil risiko. Kendrick dan Grisdy ikut bersama, juga untuk membantu dalam beberapa hal. Sementara kelompok itu bersiap untuk menggunakan peringatan Maximilian demi keuntungan mereka. Anggota paling penting dari Jade Chainsaw telah menerima berita dari orang-orang yang mereka sewa untuk berurusan dengan Minos. Senior Tiolos telah menyelesaikan pengasingannya. Dia akan berada di Examire dalam 70 hari. Kata pria yang baru saja kembali ke guild setelah bertemu dengan tentara bayaran mereka di Examire.
Mendengar kabar itu, pemimpin fraksi itu tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang banyak sambil membayangkan dirinya semakin dekat untuk berhadapan dengan musuhnya. Dalam waktu hampir 4,5 tahun, Minos telah menyebabkan banyak masalah bagi Jade Chainsaws. Namun, dengan seorang level 115 yang datang ke Examire, bersedia menerima pembayaran untuk pembunuhan, orang-orang yang berkumpul hari ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap masa depan dengan optimisme. Aku ingin melihat apa yang bisa kau gunakan untuk melawan kami sekarang. Pemimpin kelompok itu tidak sabar menunggu kedatangan Tiolos di kota. Bagus, siapkan sumber daya faksi. Ayo bayar di muka dan buat kesepakatan dengan senior Tiolos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2539, proposal dari kedua sisi, 1. Hanya lebih dari 2 bulan kemudian, saat penduduk asli Zokaro berdiri di pintu masuk Examire, pemandangan kota itu membuat indranya terbius. Aroma makanan eksotis tercium di udara, bercampur dengan aroma kopi yang baru diseduh dari kafe-kafe di dekatnya. Di tengah hiruk-pikuk, pria ini dapat merasakan getaran kota di bawah kakinya, pengingat konstan akan energi bersemangat yang mengalir melalui Examire. Mata-mata mikro di kepalanya bergerak cepat, menyerap kaleidoskop warna dan gerakan yang mengelilinginya. Rasa penasaran memenuhi udara saat orang-orang yang lewat menatap makhluk unik itu, tatapan mereka bercampur antara kagum, penasaran, dan mungkin sedikit takut. Meskipun penampilannya mengesankan, penduduk asli Zokaro ini memancarkan aura percaya diri yang tenang saat ia bersiap untuk menjelajahi keajaiban yang ada di hadapannya. Saat dia memandang kota yang megah ini, melihat markas besar beberapa pasukan tinggi setempat, dia tersenyum dengan ekspresi tertarik di wajah asingnya. Ujian, ya, aku harus mencari peluang berikutnya di sini. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat berjalan menuju pusat kota, melewati bangunan-bangunan pertama yang dilaluinya. Tidak setiap hari kita bisa melihat seorang Supreme level 115 berjalan dengan tenang melewati kota. Meskipun ada puluhan Supremes yang tinggal di Examire, makhluk-makhluk ini jarang meninggalkan markas mereka. Bahkan ketika mereka melakukannya, mereka bergerak sangat cepat dan tidak mencolok sehingga tidak ada seorang pun di luar kelompok mereka yang akan memperhatikan mereka. 5 menit setelah Tiolos tiba di kota, beberapa kelompok lokal sudah mengetahui pergerakannya. Sebelum dia bisa mencapai pusat kota untuk mencari akomodasi, 2 pria tiba-tiba muncul di depannya. Senior, Tiolos senior. Kedua belah pihak berhenti hampir berdampingan dan menyapa ahli level 115, membuatnya tersenyum ketika melihat pesaing mereka. Kelompok yang saya wakili punya proposal untuk senior. Pada saat yang sama, pasangan itu berbicara, yang langsung menarik perhatian Sang Agung karena kata-kata mereka membangkitkan rasa ingin tahu di matanya. Saat mengamati Sovereign level 114 dan Sovereign level 113, keduanya dihiasi tanda ular yang identik di dahi mereka, Tiolos mengetahui afiliasi mereka dengan organisasi yang sama. Bukankah kalian berdua bagian dari kelompok yang sama? Mengapa kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan sebelum kalian berbicara denganku? Tanya Tiolos penasaran. Meskipun dia bertanya, senyum di wajahnya mengatakan bahwa dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Apakah kalian ingin bertarung untuk melihat siapa yang akan mempekerjakanku? Kalian ingin bekerja sama satu sama lain. Pengirim tersenyum dan berkata, meninggikan suaranya di depan saingan dan mantan sekutunya. Senior, terimalah hadiah ini sebelum kita berbicara lebih serius. Pria yang baru tiba itu melihat sebuah kotak perak terbang ke arahnya dan tidak ragu untuk menerima gestur dari bawahan Minos. Karena sedang mencari sumber daya, dia tidak akan menolak hadiah hari ini. Kamu cukup murah hati. Baiklah, ikutlah denganku. Aku ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan sebelum aku berbicara dengan temanmu. Tiolos mengangguk ke arah Sender, sementara alien level 114 itu menatap rekan satu guildnya yang level 113. Anggota Jade Chainsaws melotot ke arah Sender, namun dia belum bersiap sebaik membawa hadiah untuk percobaan pertamanya berbicara dengan ahli level 115. Sender tertinggal di belakang Tiolos, yang bertekad untuk mendapatkan kesepakatan paling menguntungkan sebelum berkomitmen pada apapun di lokasi baru ini. Saat mereka duduk di sudut taman yang tenang, lelaki itu bertanya, jadi, apa yang kamu inginkan, dan apa yang siap kamu berikan sebagai balasannya? Dia berencana untuk melakukan perjalanan ke Uzira, benua lain di Zokaro, di mana hampir mustahil untuk bertahan hidup dalam perjalanan ke sana jika Anda bukan seorang Supreme. Tetapi bahkan bagi para kultivator tingkat 12 yang kuat, bepergian ke sana akan menjadi risiko yang sangat besar, karena ia tidak tergabung dalam kelompok manapun. Pria ini harus secara mandiri mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perjalanannya. Pengirim langsung ke intinya, sejujurnya. Kelompok orang lain itu mencoba menyewamu untuk membunuh pemimpinku, Minos Stuart. Jadi, yang diinginkan kelompok yang aku wakili adalah agar kamu tidak melakukan pekerjaan yang mereka coba pekerjakan, dan agar kamu berurusan dengan anggota faksi lawan.
Singkatnya, kesepakatan kita adalah kau harus meninggalkan Examire seolah-olah kau tidak membuat kesepakatan dengan siapapun dan menunggu kontak dari orang-orangku di dekat sini. Saat target kita bergerak, kami akan menyerahkan pergerakan itu kepadamu, dan kau akan memimpin mereka. Minos dapat menghadapi musuh-musuh ini sendirian. Namun, akan sulit baginya untuk melakukannya dengan cara yang sama seperti Tiolos. Masalah lainnya adalah musuh-musuhnya menjadi lebih berhati-hati daripada tahun-tahun sebelumnya, yang akan sangat menyulitkannya jika dia mencoba menghadapinya secara pribadi. Selain itu, hingga baru-baru ini, Minos tidak memiliki pengaruh yang sama terhadap serikat seperti Jade Chainsaws. Sementara musuh mengetahui setiap misi yang ia dan rekan-rekannya ambil bahkan sebelum mereka meninggalkan serikat, kelompok Minos tidak memiliki pengaruh yang sama hingga baru-baru ini. Pada akhirnya, Minos tidak ingin mengambil risiko terlalu banyak dengan berada di pihak pemburu. Guild tersebut memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana anggota guild dapat berinteraksi satu sama lain di luar arena tantangan. Pihak yang membuat masalah di luar arena dapat membayar mahal jika mereka ketahuan. Namun, pihak yang bertahan tidak menghadapi situasi yang sama. Bahkan jika mereka ketahuan, mereka hanya perlu memikirkan pembenaran atas tindakan mereka, paling-paling. Mengingat semua ini, Minos lebih suka menggunakan orang lain daripada mengambil tindakan terhadap faksi itu sendiri. Berapa tingkat target ini? Antara level 111 dan 113, kata Sandal. Saat ini, tidak ada jenderal yang bersedia terlibat dengan Jade Chainsaws dalam masalah yang melibatkan Minos. Fraksi musuh tidak punya pilihan selain menggunakan kelompok di luar guild jika mereka ingin melanjutkan rencana lama mereka. Itu mudah bagi saya, tetapi karena saya mungkin harus duduk diam selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, itu tidak akan murah, kata Tiolos, tidak peduli mengapa kelompok ini, yang diwakili oleh Sandal. Tidak bertindak sendiri alih-alih ingin mengeluarkan uang untuk itu. Itulah jumlah yang kami rela bayar agar Anda ada di pihak kami, senior. Pengirim tersenyum sambil menunjukkan daftar sumber daya yang bersedia diinvestasikan Minos. Begitu melihat angka-angka itu, Tiolos tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Sender dengan pandangan berbeda. Masalah ini lebih rumit daripada yang terlihat. Minos Stuart ini pastilah semacam monster kultivasi yang mengumpulkan kekayaan sebesar itu dan bersedia membayarku dengan kekayaannya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2540, proposal dari kedua sisi, 2. Setelah ditawari ratusan juta kilnat, banyak pil, ramuan, tanaman, dan artefak kuat oleh kelompok Minos, Tiolos mengirim Sender kembali untuk menunggu di dekatnya. Jika dia menerima tawaran kelompok Minos, dia akan datang mencari pengirim paling lama dalam 1 atau 2 hari. Pengirim pergi, memberi ruang bagi spesialis level 115 untuk memikirkan lamaran tersebut dan, tentu saja, mendengar usulan balasan dari musuh-musuh Minos. Tiolos tentu saja menginginkan kesepakatan terbaik untuk dirinya sendiri, terlepas dari bagaimana kedua belah pihak akan bereaksi terhadap upayanya untuk bernegosiasi dengan kedua belah pihak. Namun karena yakin dengan proposal yang telah disiapkan kelompoknya, Sender memposisikan dirinya di dekat sang spesialis. Tak lama setelah kepergiannya, Tiolos menerima Sovereign level 113 yang dikirim oleh Jade Chainsaws di taman yang sama. Senior, lelaki dari faksi lawan menatap Tiolos dengan waspada, rasa ingin tahunya tampak di wajahnya. Bisakah kau ceritakan apa yang ditawarkan dan diminta lelaki itu? Kau harus memberitahuku apa yang kau inginkan dan berapa banyak yang bersedia kau bayar. Jangan khawatirkan lawanmu. Tiolos menatap pria berlevel 113 itu, bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan tawaran yang lebih tinggi daripada Minos. Saya penasaran untuk mendengar sisi lainnya. Orang sebelumnya tentu tidak akan memberi saya informasi sensitif tentang Minos ini. Tapi itu mungkin tidak terjadi pada penguasa ini. Sementara Tiolos sedang banyak pikiran, penguasa level 113 itu mendesah ketika dia menyadari dia tidak akan mendapatkan apapun untuk saat ini. Dia berkata, sambil mengungkapkan kekayaan fraksinya, saya akan membawakan sejumlah besar kekayaan untuk misi pembunuhan. Siapa yang akan menjadi targetku? Tanya Tiolos, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Anggota internal Armans, Minos Stuart. Saat ini dia adalah penguasa level 105. Namun jangan salah, dengan kultivasinya, dia dapat mencuri kekuatan orang-orang di sekitarnya dan untuk sementara mencapai puncak level 108. Dari penyelidikan kelompokku, kami juga tahu dia memiliki artefak yang kuat. Artefak ini, dikombinasikan dengan kemampuan alaminya, seharusnya membuatnya sekuat penguasa level 114. Oh, ahli level 115 itu paham dari mana datangnya kekayaan Minos. Orang seperti itu adalah monster, individu yang, jika tidak tahu lebih baik, orang seperti itu akan meremehkannya dan membuat perjalanan Minos jauh lebih mudah. Musuh adalah batu yang dapat menghalangi kemajuan seorang kultivator atau bahkan membantu mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hampir selalu merupakan hal yang baik untuk diremehkan. Dianggap lemah tidak hanya menempatkan musuh dalam posisi yang rentan.
tetapi juga memberi mereka yang diremehkan kesempatan untuk menggunakan mayat musuh mereka untuk naik lebih tinggi dalam perjalanan kultivasi mereka. Setelah mendengar kata-kata singkat dari penguasa level 113, Tiolos sepenuhnya memahami bagaimana Minos bisa begitu kaya. Yang membuatnya bertanya-tanya sejenak, apakah musuh-musuh Minos ini dapat memberinya cukup sumber daya untuk melampaui tawaran pengirim. Dari apa yang dapat kusimpulkan dari perkataan pria ini, kelompoknya telah merasakan cukup banyak kekuatan Minos Stuart ini. Itu berarti mereka telah kehilangan banyak orang karena Minos, atau setidaknya banyak sumber daya yang diinvestasikan untuk menghadapinya, sebelum mereka mendatangiku. Mengesankan, seorang kultivator seperti dia pasti dilindungi dengan baik oleh guild, kan? Tiolos tersenyum, menunggu kedatangan penguasa level 113 itu. Tidak, Armans tidak bekerja seperti itu. Guild bahkan memiliki naluri bertahan, dan beberapa anggota memiliki banyak hak istimewa karena bakat dan kemampuan mereka yang mengesankan. Namun, Guild selalu percaya pada kemampuan individu untuk bertahan dan tumbuh tanpa bantuan orang lain. Minos tidak memiliki perlindungan dari Supremacy Guild, jika itu yang kamu khawatirkan. Itulah kebenarannya, meskipun bukan implikasi penuh dari metode serikat tersebut. Meskipun serikat tersebut tidak akan menugaskan senior untuk melindungi junior hanya karena potensi beberapa anggotanya. Serikat tersebut tidak akan memaafkan siapapun yang bertindak melawan anggotanya. Tetapi penguasa level 113 tidak akan memberitahu Tiolos bagaimana dia akan dianiaya jika dia meninggalkan jejak tindakannya terhadap Minos. Untuk itu, kami persembahkan semua yang kubawa, kata sang penguasa sembari membiarkan Tiolos memeriksa perangkat penyimpanan yang dibawanya. Tiolos tidak berdiri di tempat yang formal. Hanya dengan beberapa kali melihat, dia mengerti apa yang Jade Chainsaw ingin berikan sebagai hadiah atas kepala Minos. Penawaran ini tidak sebanding dengan pengirim. Sepertinya mereka sudah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk ini. Penawaran orang lain hanya 20% lebih tinggi, pikir Tiolos dalam hati. Kembalilah ke tempat asalmu. Suatu hari nanti aku akan menjelaskan posisiku dengan jelas. Namun sekarang aku harus berpikir, katanya sambil memberi isyarat agar sang raja pergi. Begitu mendengar hal itu, sang raja merasa seolah-olah dirinya ditolak, perasaan yang sangat buruk bagi seseorang yang telah mempertaruhkan segalanya atas kematian Minos. Senior, kenapa? Bisakah Anda memberitahu saya di mana saya gagal? Saya dapat mencoba menawarkan persyaratan yang lebih baik. Dia bersikeras untuk memberikan jawaban positif pada pertemuan ini. Persyaratan yang lebih baik, jika Anda bisa menawar, mengapa Anda tidak melakukannya dari awal? Tiolos mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Itu, kenyataannya adalah Jade Chainsaw tidak memiliki satupun killnut selain yang ditawarkan, dan Sovereign ini hanya menjadi sedikit emosional saat dia takut akan penolakan Tiolos. Kita bisa mempermudah senior untuk menghadapi target kita dan menghapus jejaknya. Musuh memiliki banyak sumber daya, jadi senior juga akan dapat mengambil semua yang dimilikinya begitu dia membunuhnya. Kata sang penguasa sambil berusaha memikirkan sesuatu sambil berkeringat dingin. Mata Tiolos menyipit saat memikirkan hal itu. Memang, jika aku menerima misi ini, Minos ini akan memberiku banyak sumber daya begitu aku membawa tubuhnya bersamaku. Atau tidak, lagi pula, dia juga mencoba mempekerjakanku dan akan berhati-hati mulai sekarang. Usulanmu menggiurkan, tapi aku akan memikirkannya sendiri selama beberapa jam ke depan sebelum memutuskan apa yang harus kulakukan. Untuk saat ini, kembalilah ke tempat asalmu. Aku butuh waktu sendiri. Dengan lambaian lengan bajunya, Tiolos menerbangkan Sovereign level 113 itu. Dan sekarang, apa yang akan kulakukan? Tanya lelaki level 115 itu pada dirinya sendiri, senang dengan masalah di depannya, karena dengan cara apapun, dia akan menghasilkan banyak uang di kota ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.